mengejar yang punya rizki. Siapa yang punya rizki? Allah. Status sebutan orang kaya menjadi status yang paling bergengsi, dan duit menjadi standar utama ukuran orang sukses, sehingga hidupnya menjadi budak harta, dan di dalam mencari uang menghalalkan segala cara. Bahkan kita lihat meninggalkan tujuan utama, tidak lain adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Padahal duit dicari, materi dicari untuk merealisasikan ibadah, tujuannya adalah akhirat. Ternyata terbalik, akhirat menjadi sarana dan dunia menjadi tujuan. Walhasil, keinginan untuk mencapai kebahagiaan kandas. Padahal setiap hari doa yang dimanjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Baik dunia, memang kita tidak ingkari dengan materi. Baik akhirat dengan agama. Maka target semuanya, waqina adzabannar. Siapa yang sekarang meminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tapi akhirnya tidak selamat, wa qina adzabanarnya tidak tercapai, maka tujuannya akan menjadi abu dan debu. Hadirin sekalian, ada suatu hal yang menarik yang kita harus cermati bersama-sama, soal masalah mencari rizki. Ibnu Qayyim mengatakan di dalam kitabnya Al-Fawaid, tanda-tanda orang bahagia itu ada 5 cirinya. Yang pertama, semakin tambah ilmu, semakin tambah tawadhu, rendah hati, jangan enggak boleh rendah diri. Rendah diri itu jelek. Yang benar adalah rendah hati. Yang keduanya, semakin tambah umur, semakin hilang rasa rakus dan tamaknya. Dan yang ketiganya, semakin tambah, ya, ini tadi umur, semakin tambah amal, semakin tambah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang penting, nomor 4, semakin tambah harta, semakin dekat dengan orang miskin. Nanti kita akan jelaskan di saat membahas 12 kunci membuka pintu rezeki. Rasulullah SAW mengatakan, Abghuni fi du'afaikum, carilah keridhaanku di kalangan orang-orang lemah di antara kalian. Innama tunsarun wa turzaquna bidu'afaikum, sesungguhnya kalian ditolong oleh Allah, diberikan rizki oleh Allah berkat kamu membantu orang-orang lemah di antara kalian. Dan yang terakhir, katanya Ibnu Qayyim, nomor 5, tanda orang itu bahagia, semakin tambah tinggi jabatannya, semakin dekat dengan rakyat. Lihat hadirin sekalian kehidupan Abu Bakar radhiyallahu an. Pagi-pagi setelah subuh, sebelum merawat perusahaannya, sebelum membersihkan kantornya, membersihkan rumah-rumah janda dan orang-orang jompo. Bahkan terkadang ada saingan dengan Umar bin Khattab untuk dulu-duluan nyalip. Bagaimana sekarang saya bisa duluan untuk menyapu rumah-rumah tersebut? Inilah sehingga mereka lebih bahagia, mereka lebih menikmati hidup. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di majelis ini, semoga diberkahi oleh Allah ilmunya. Kita tidak ingkari, kita dituntut Islam untuk seimbang. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, berarti di sini materi kita jadikan untuk sarana kendaraan
sebagai kendaraan untuk sampai kita ke akhirat. Karena pada akhirnya semua akan ditinggalkan. Makanya Rasulullah mengatakan, yaqulu ibnu Adam, mali, mali, mali. Anak Adam mengatakan, hartaku, hartaku. Walaysa laka minal mal illa ma akalta faqad afnaita wa ma labista faqad amdaita faqad ablaita wa ma tasaddaqta faqad amdaita. Anak Adam mengatakan, hartaku, hartaku, hartaku. Sebetulnya kamu tidak memiliki harta yang hakiki, kecuali yang kamu makan suatu ketika akan menjadi kotoran. Dan yang kamu pakai suatu ketika akan lecek. Dan yang kamu sedekahkan akan menjadi simpanan di akhirat. Sampingnya, wahai Yahya bin Mu'ad, kata beliau, ambil yang halal, tunaikan haknya. Bapak, ibu yang dirahmati oleh Allah, saya sering memberikan perumpamaan yang sangat indah, logis, dan sangat realistis. Harta yang halal dengan harta yang haram persis seperti babi dengan sapi. Bapak lihat, babi sekali lahir berapa? 12. Sapi sekali lahir 1 tahun cuma 1, Allahu Akbar. Tapi lihat, kalau kita membuat teori perkembangbiakan, sama-sama diciptakan oleh Allah satu waktu. Babi, sapi, ayam, kambing kan satu waktu semuanya. Harusnya 12 1, 9 1. Banyakan mana di sekitar kita? Banyakan babi. Tapi Allahu Akbar, yang dikatakan oleh Rasulullah betul. Fa ammaz zabadu fayadhabu jufaa. Adapun yang buih akan begitu saja lenyap. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ardi. Adapun yang manfaat buat manusia akan tetap bertahan di muka bumi. Hadirin sekalian, kita sekarang lanjutkan tentang masalah bagaimana sikap kita di dalam menghadapi harta. Tawakal harus, dan kesan tawakal bukanlah berpangku tangan. Tawakal itu menyerahkan hati kepada Allah, mengerahkan tangan kaki untuk nyari harta. Kalau dua-duanya kita serahkan, pasti kita akan terbelenggu oleh tawakul. Namanya bukan tawakal. Dan kata orang timur, tawakul itu pura-pura tawakal, kagak mau kerja, ditawari nasi habis sebakul. Itu tawakul. Menjadi beban orang, tidak boleh. Bahkan para ulama seperti Abu Kilabah mengatakan kepada Ayyub As-Sikhtiyani, wahai Ayyub, peliharalah pasarmu, karena hidup kecukupan termasuk sihat wal afiat. Bahkan Sufyan As-Sauri mengatakan, aku meninggalkan harta 10 dinar yang dihisab oleh Allah lebih baik daripada hidup anak cucuku terlantar menjadi beban orang lain. Kerja menjemput rezeki, ulat tidak boleh pasrah, pantang menyerah, merupakan sikap utama orang muslim. Makanya Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang sahih, walaysa minal amal yudkhilun jannata illa qad amartukum, walaysa min amalin yudkhilun nara illa qad nahaitukum. Tidaklah ada satu amalan yang baik yang memasukkan orang ke surga pasti telah aku perintah, dan tidaklah ada satu amalan yang buruk yang memasukkan orang ke dalam neraka pasti telah aku larang. Wala yastabti anna ahadukum rizqahu, jangan merasa kalian lamban datangnya rizki, seret rizki, merasa melarat, akhirnya putus asa. Tidak, terus semangat, mengejar. Apapun bentuk krisisnya, ikhwan, tolong dicamkan, ingin saya sampaikan di Batam ini. Krisis dan ekonomi fluktuatif itu gawan bayinya hidup dunia. Kalau antum gak mau krisis, itu di surga. Udah
ada. Yang namanya kerja, nggak ada yang tetap. Yang penting tetap kerja. Soal kerja tetap, Mas, direktur aja bisa di PHK. Apalagi yang kelas karyawan ecek-ecek. Yang penting saya tetap kerja, tidak berpangku tangan. Bahkan Rasulullah memotivasi, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki seperti burung. Pergi pagi, perutnya kosong, pulang ke sarangnya kenyang. Tolong dicamkan, jangan sampai salah faham memahami hadis ini. Yang kita ambil dari hadis ini adalah pola tawakal, bukan pola cari duit. Nah, kalau cari duit ya masa pakai modal patwa menceker, ya enggak. Pola tawakal, coba lihat tawakalnya itu burung. Dia pergi ke satu pohon dari pohon lain. Dia tidak tahu ada berapa ulat di pohon ini. Enggak peduli ya Allah, mau ada 2, mau enggak ada. Yang penting gue terbang. Yang penting saya sekarang ini datang. Soal nanti ada ulat nomor sekian. Dia terbang dari satu pohon ke pohon lain. Subhanallah. Padahal Mas, kalau kita lihat jatah rizki makhluk selain manusia itu kan sumpek, cupat, dan sangat sedikit. Coba burung yang bangsa ulat itu Mas, kalau ulatnya habis, ngelirik tewul nggak laku kan gitu. Apalagi mau bakso. Tapi Masya Allah, apa yang tidak bisa masuk ke perut manusia? Allahu Akbar. Lele paling banter rezekinya Masya Allah. Kotoran kita ikhlas banget. Dia ridha, sabar, bahkan bersyukur. Lihat aja gemuk-gemuk. Tapi giliran gede siapa yang mecel? Manusia. Manusia itu makhluk paling rakus Mas. Tebu mau, air tebu mau, daun tebu mau, duit tebu mau, rambutan, pohon rambutan juga mau, pohon-pohonnya. Rumput aja itu mau. Sampai ada anekdot, ada orang Australia. Ada di Australia anekdot, kenapa pembesaran sapi di Indonesia itu lambat? Sapi di Indonesia itu 6 bulan itu piye Mas ya? Itu. Kalau di Australia 4 bulan itu Masya Allah. Alasannya cuma satu, makanannya rebutan sama manusia. Ya tempe gembos itu kan sudah jatahnya sapi harusnya. Ya oncom itu manusia juga masih ngelirik. Itu dedek itu kan jatahnya kambing. Sekarang dibikin herbal sama manusia. Aduh, katanya kambing, habis gue nih sama manusia. Saingan. Hadirin sekalian coba. Masya Allah. Makanya kita harus bertanya, kenapa ya makhluk lain itu jatah rezekinya sedikit? Manusia banyak. Pertanyaannya, kenapa direktur itu gajinya gede, tunjangannya gede? Tukang sapu kecil. Karena tugas kewajiban direktur besar. Kenapa sekarang kambing cuput rumput kita tidak, bahkan banyak? Karena tugas kita besar. Mengabdi kepada Allah, merealisasikan ibadah, dan menjagai khalifah di muka bumi ini. Berat. Makanya tunjangannya gede. Maka siapa yang sekarang menyanyiakan tugas itu, maka tidak layak untuk menerima tunjangan dan juga gaji. Ya sebaiknya jadi kambing. Katanya si kambing tuh kalau lagi disembelih, Mas, sembelih itu sakit loh Mas. Coba kalau gue yang gue sembelih. Katanya si kambing pesan, Mas, saya ikhlas disembelih Mas, tapi yang penting lo sholat ya. Kalau gak sholat, mendingan aja gue yang nyembelih lo. Itu kan gitu, gantian. Dengan demikian, Masya Allah, ketika manusia menyanyikan amanah ini, dikasih titel oleh Allah, titel yang kurang baik. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha فأشفقنا منها وحملها الإنسان
Innahu kana zaluman jahula. Innahu kana zaluman jahula. Allah. Zalim ya ikhwan. Kalau kita menyia-nyiakan amanah, jahula, sangat tidak ngerti sama sekali bagaimana harus merawatnya. Gunung aja menolak, bumi menolak, langit yang begitu gagah perkasa tidak kuat. Manusia mau menerima, kalau tidak ditunaikan maka titel yang didapat innahu kana zaluman jahula. Hadirin sekalian, mungkin yang sudah punya buku, kita buka langsung aja mencari kunci rezeki yang hilang. Hadirin sekalian, halaman 125. Terkadang hidup mengalami harta melimpah ruah, terkadang habis sampai katanya Bang Zainuddin MZ, lalat aja gagak nemplok. Saking ngertinya orang itu gagak punya duit. Tapi hadirin sekalian, orang mukmin gak boleh putus asa. Karena wala yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Bahkan tadi dilanjutkan oleh hadis Rasulullah, wala yastabti anna ahadukum rizqahu. Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. Fa inna Jibril alqa fi raw'i. Karena Jibril tadi baru saja datang kepada saya memberikan wahyu. Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu. Tidaklah seorang keluar dari dunia alias meninggal dunia sampai rezekinya, jatahnya dipenuhi semuanya. Kalau seandainya kurang 1 rupiah saja, Allah tunda itu pencabutan nyawa. Fattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab. Kata Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Al-Fawaid, asas sukses kehidupan dunia akhirat ada di dalam satu hadis ini. Wattaqullaha, takwa, asas kesuksesan akhirat. Wa ajmilu fit talab, perbaiki dalam menjemput rezeki, sukses dunia. Siapa yang ingin Rabbana atina fid dunya hasanah, perbaikilah dalam menjemput rezeki. Manage dengan baik, atur dengan baik. Kita cari peluang-peluang yang gigih, jangan berpangku tangan, apalagi puas dengan satu zikir tertentu, nanti setelah zikir langsung tikar dibuka keluar, Masya Allah dolar. Wah ini bagus. Akhirnya hadirin sekalian, ini yang membelenggu kita untuk maju. Keyakinan-keyakinan yang aneh. Coba bayangkan kalau sekarang pohon kolang-kaling bisa disulap jadi emas. Kalau sekarang ini pohon kelapa sak batang-batangnya bisa dijadikan rubah jadi emas, subhanallah, tambang emas kagak pernah dirawat. Jadi mencari rezeki menghayal karena kita terpengaruh oleh keyakinan-keyakinan yang aneh. Contoh aja Pak, bayangkan di Jawa itu ada keyakinan Candi Prambanan itu dibikin 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Setelah diselidiki oleh Raffles, ini saya dapatkan seminar ketika itu di Solo Novotel bersama Bapak Profesor Dr. Hasan Usimon, Guru Besar Pertanian UGM, sama Profesor Dr. Suyatno, Ahli Sejarah UNS, dan ketika itu dihadiri oleh Bapak Wali Kota. Alhamdulillah beliau bisa hadir karena muridnya Bapak Hasan Usimon. Dia katakan bahwa Candi Prambanan itu dibikin dalam waktu 150 tahun. Dan Borobudur Pak, master plan penyiapan untuk perencanaan pembangunan 25 tahun dan bikinnya 265 tahun. Allah Akbar. Terlepas dari sisi agama, kita membuat satu analisa. Mas, coba bayangkan betapa canggihnya nenek moyang kita soal urusan bangunan. Ketika itu Amerika, Eropa punya apa? Untuk lihat, punya apa? Kita sudah memiliki bangunan yang secanggih itu. Dan setelah diselidiki ikhwan, konsep pembangunan itu menggunakan rumus matematika semua, dari mulai ondak tangga sampai bangunan puncaknya. Canggih. Yang lebih ngeri lagi hadirin sekalian, Candi Roro Jonggrang itu. Antum nggak tahu ceritanya Roro Jonggrang itu
1000 candi di 1000 patung 1 malam. Coba, padahal itu yang tukang patung bikin kepala aja itu seminggu ketak-ketik nggak selesai-selesai. Ini 1 malam, nggak mendidik. Makanya hal-hal yang seperti ini harus kita sekarang ini rubah ilmiah di dalam rangka untuk kita menjemput rezeki. Selanjutnya, wa inistabta ahadukum rizqahu, jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, merasa lamban, mungkin saja sekarang lagi seret, lagi BHK, apalagi kondisi krisis di perusahaan-perusahaan banyak yang dirumahkan, terutama perusahaan ekspor impor banyak yang tutup. Jangan sampai gelap mata hati akhirnya menghalalkan segala cara, karena Rasulullah mengatakan fala yatlubanna bi ma'siyatin, jangan dicari itu dengan cara maksiat, fa inna fadlallahi la yunalu bi ma'siyatin, karena karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, dengan cara melanggar. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kalau memang sekarang rezeki lagi seret, PHK lagi melimpah ruah, jangan putus asa. Jangan putus asa, karena Rasulullah SAW sudah janjiin gak mungkin orang itu keluar dari dunia sebelum dipenuhi rezeki. Cuman bagaimana kita cara jemputnya? Pertama kali, langkah mencari kunci rezeki yang telah hilang, berdoa. Hadirin sekalian, saya di awal tadi sudah saya tekankan, banyak orang mengejar rezeki, kurang mengejar yang punya rezeki. Banyak orang yang sekarang berpikiran hal-hal yang sangat canggih ilmiah dan faham sekali konslet-konslet bagaimana manajemen ini diatur, tapi kurang manage hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kering, renggang, walhasil kadang-kadang maksiat. Padahal Rasulullah mengatakan, fa innal abda la yuhramu minar rizki li dzambin yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba itu dihalangi rezeki karena dosa yang dia perbuat. Maka perhatikan langkah pertama. Tidak ada ibadah yang paling mulia kecuali doa. Dahsyat, bahkan Pak, tolong dicamkan. Doa bisa melakukan sesuatu yang dianggap mustahil oleh usaha dan akal logika manusia. Mustahil. Mustahil Nabi Yunus bisa keluar dari perut ikan, tapi berkat doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mustahil Nabi Ibrahim sudah umur 80 tahun, sudah kakek-kakek, bahkan istrinya ketika diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa dia mau punya anak, nampar pipi kanan kirinya dengan guyon, masa nenek-nenek begini mau punya anak? Tidak ada yang mustahil. Orang yang terjepit di goa, yang tertutup pintunya dengan batu yang sangat besar, mustahil bisa keluar. Dia akhirnya keluar berkat doa. Tawassul masing-masing dilakukan orang tersebut. Ya Allah, makanya ikhwan, tolong dijamkan. Tes hubungan kedekatan antum dengan Allah lewat doa. Kalau doa antum sering kandas, ya ikhwan, ngeri kalau doa kita tidak dikabulkan Allah. Karena tidak ada hidup ini yang lepas dari doa. Bahkan semua ibadah disyariatkan untuk berdoa. Kalau ngeblong tidak dikabulkan, Allahu Akbar. Ya ikhwan, doa itu sangat dahsyat. Coba bayangkan kalau seandainya sekarang ini tidak dikabulkan, sehingga Umar bin Khattab mengatakan, tidak peduli doaku tidak dikabulkan atau tidak, yang penting aku dikasih ilham Allah bisa berdoa, pengabulan akan di sampingnya. Masa sih mas ngetok pintu terus gak dibuain, sambil kita puji, sambil kita mengakui kesalahan. Maka Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin mengumpamakan orang yang sekarang ini tersesat kemudian maksiat lalu ingin kembali kepada Allah seperti anak durhaka yang diusir ibunya dari rumahnya karena membantai perintah orang tuanya. Akhirnya diusir, wahai anakku, jangan kau tinggal bersamaku, pergi kamu. Setelah dia pergi berusaha mencari tempat, tidak menemukan tempat yang pas.
Akhirnya dia kembali menangis, mengakui berbagai macam kesalahannya sambil memuji-muji ibunya. Ibunda, engkaulah ibu yang paling tersayang. Engkaulah yang memberi tumpuan hidup saya. Saya ingin kembali mengakui dosa-dosa saya, kesalahan saya. Akhirnya pipinya diletakkan di ambang pintu. Kemudian sang ibu yang penyayang membukakan, kemudian mengangkat anak itu masuk. Setelah itu hadirin sekalian, ibunya memesan, wahai anakku, lain kali kamu jangan durhaka sama orang tua. Inilah akibatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih rahman, lebih rahim daripada ibu kepada anaknya. Sehingga hadirin sekalian, tidak ada alasan kita untuk putus hubungan dengan Allah. Bahkan la ta'khuduhu sinatun wala naum lewat doa. Kita amal soleh dengan tahajud yang kaki kita sampai bengkak mungkin tidak bisa. Apalagi sekarang kita beramal seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar, mungkin tidak pernah. Apalagi hadirin sekalian, mengukir keberhasilan mereka yang jihad, yang infak sampai ribuan tahun, seperti ahlul ilmi, ahlul ibadah di kalangan Bani Israel. Kita punya andalan satu, yaitu doa. Jangan antum kotorin. Di antara kotoran doa cuma satu, yaitu makanan yang haram. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, ada orang yang pakaiannya compang-camping, rambutnya awut-awutan, yutilu safar, panjang bepergiannya, yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat tangan tinggi-tinggi ke atas langit. Makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya dipakai dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajab. Bagaimana mungkin dikabulkan oleh Allah? Hadirin sekalian, zikir, doa, istighfar merupakan andalan utama orang Islam. Terutama saat-saat kita dalam keadaan terjepit, saat-saat sempit rezeki. Makanya di dalam hadis qudsi di sini saya turunkan sangat panjang, tapi saya akan ambil sedikit saja yang terkait dengan judul. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Semua kalian adalah kelaparan kecuali yang saya kasih makan. Fasat'imuni ud'imkum. Mintalah makan kepadaku, aku akan berikan kalian makan. Dan seterusnya, ya ibadi kullukum 'arin. Setiap kalian adalah telanjang illa man kasautuhu, kecuali yang saya kasih pakaian. Fastaksuni aksukum. Mintalah kamu pakaian kepadaku, aku akan berikan kamu pakaian. Dan ada doa yang paling bagus, doa yang sangat Masya Allah. Makanya saya turunkan di kitab ini dua, di halaman 129. Yang pertama, ikhwan, saat orang membutuhkan rizki adalah saat lanjut usia, saat orang sudah mulai sakit-sakitan, saat orang sudah mulai menjelang ajal tiba. Makanya Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma ja'al awsa' rizkika alayya inda kibari sinni wa inqidha'i umri. Ya Allah, jadikanlah luasnya rizkimu kepadaku saat lanjut usiaku dan saat putusnya umurku, alias mau meninggal dunia. Ini antum harus baca terus. Karena hadirin sekalian, kalau kita lihat kadang-kadang kenapa Allah memberikan satu peringatan kepada anak, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Janganlah kamu mengatakan uffin dan jangan usir orang tua kamu. Kenapa hadirin sekalian? Saat orang tua sudah mulai lanjut usia, saat orang tua sudah mulai kehabisan bekal, saat orang tua badannya sudah mulai loyo, maka pada saat itu tidak ada pelarian kecuali ke anak setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang hadirin sekalian, dia mulai berpikir juga,
Saya tidak mau mengganggu anak saya, tapi apa daya. Pada saat makanya ikhwan, dikatakan oleh Rasulullah SAW, celaka orang itu, celaka orang itu. Orang yang menemui kedua orang tuanya atau salah satunya tidak masuk surga. Karena kalau sudah orang tua itu sudah tua renta, apapun yang diberikan berubah menjadi surga dengan mudah. Pak, mungkin dulu duit 5.000 atau mungkin 10.000 atau 50.000. Bagi orang tua ketika masih seger, masih kuat, masih bisa bekerja, sangat kecil. Tetapi ketika lanjut usia, ketika sudah mulai sakit-sakitan, ketika sudah tidak punya daya untuk cari duit, maka uang seperti itu akan sangat mahal sekali. Akan berharga sekali. Apalagi saat dia ingin mengakhiri hidupnya, seakan dia mengatakan kepada anaknya, walaupun itu berat, wahai anakku, berilah waktu sejenak, enggak lama kok nak, saya akan tinggal di dunia ini, paling banter 5 tahun. Masih belum ada apa-apanya ketika aku saat dulu membesarkan kamu dari mulai kecil sampai besar, sampai sekolahnya. Pada saat itulah hadirin sekalian, perasaan sudah mulai sensitif. Pikiran sudah mulai kalut menghadapi hidup. Kekuatan sudah mulai loyo. Makanya, wala tanharhuma, jangan diusir. Mau tinggal di pantai jompo tidak kan? Mau kita biarkan dia terlantar, itu orang tua saya, apapun bentuknya. Maka hadirin sekalian, di antara cara membuka rizki adalah kita doa seperti ini, agar tidak menjadi beban orang pada saat kita tua, lanjut usia. Ada di antara doa yang bisa digunakan untuk supaya utang kebayar dan kita hidup kecukupan. Udah hafal, Pak? Kayaknya belum. Makanya utangnya banyak. Allahumma rabbas samawati sab'i, ya Allah Tuhan langit dan bumi, wa rabbal arsyil azim, dan Tuhan arasy yang agung. Ini kita mulai puji tadi. Allah itu senang pujian dan senang dipuji. Dan siapa yang ingin cepat diberi, hendaknya tawassul dengan memuji Allah lewat nama dan sifatnya kita sebut. Makanya lihat aja zikir doa yang diajarkan Rasulullah SAW dan juga Al-Quran selalu diakhiri dengan tawassul bil asma'i was sifat. Allahumma rabbas samawati wal ardi wa rabbal arsyil azim, Rabbana wa rabba kulla syai'in, Tuhan segala sesuatu, anta Rabbana wa rabba kulla syai'in, falikal habbi wan nawa, wa munzilat taurati wal injili wal furqan. Allahumma inni a'udhu bika min syarri kulli syai'in, anta akhidun binasiyatih. Allahumma antal awwalu wa laysa qablaka syai', wa antal akhiru wa laysa ba'daka syai', wa antal zahiru fa laysa fawqaka syai', wa antal akhiru wa laysa ba'daka syai', wa antal batinu fa laysa dunaka syai'. Allahumma qdi 'anna ad-dain wa aghnina minal faqri. Setelah kita puji, baru minta, ya Allah, bayarlah utang-utang saya dan cukupkan aku dari kemiskinan. Ini tentang masalah doa. Sehingga jangan malas berdoa, terutama untuk membuka kunci rezeki. Yang selanjutnya hadirin sekalian adalah istighfar. Istighfar. Hadirin, mungkin kita semuanya, mana solusi yang kayak di TV-TV, kok istighfar? Enggak bawa pacul, enggak bawa linggis, enggak bawa kita, mana? Ini pertanyaan orang-orang yang tidak mencoba untuk mengejar yang punya rezeki, tapi hanya mengejar rezekinya. Tapi konsep kita, solusi sekarang yang kita inginkan adalah kita coba mengejar yang punya rezeki. Dengan cara juga sarana upaya kita lakukan. Di antara yang selanjutnya nomor 2 adalah istighfar. Kenapa istighfar? Pernah Al-Hasanul Basri kedatangan banyak orang. Dia ditanya, wahai imam, ini sekarang sudah paceklik, nasihatin kita. Beliau menasihati, banyaklah istighfar.
Kemudian ada orang datang lagi, wahai imam, saya sudah berumah tangga lama, gak punya anak. Perbanyaklah istighfar, kata beliau. Ada orang lagi yang datang, wahai imam, usaha saya sekarang ini bangkrut. Perbanyaklah kalian istighfar. Semuanya, akhirnya ada murid yang di sampingnya nanya, wahai imam, banyak orang konsultasi macam-macam, kamu jawab cuma satu, istighfar. Kata beliau, saya tidak mengatakan dari pikiran saya, tapi saya mengatakan dari firman Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Fakultus, pesan Nabi Nuh kepada umatnya, wahai umatku, beristighfarlah kepada Rabbmu, karena dia sungguh ghaffara. Ya ikhwan, Allah itu gak tidur, gak juga ngantuk. Itu sifat utama Allah, yang tidak utama kalau dimiliki oleh manusia. Kalau manusia gak tidur, gak ngantuk, jelek. Tapi jangan ditaklim, itu jelek juga ya. Nah, hadirin sekalian, Rasul mengatakan, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa innallaha yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubat hambanya yang salah di malam hari, dan membuka tangannya di malam hari untuk menerima taubat hambanya yang salah di siang hari. 24 jam. Dan subhanallah hadirin sekalian, Allah itu paling mudah untuk dimintai maaf. Ente sekarang minta maaf sambil tidur-tiduran, diterima sama Allah? Diterima, masya Allah. Sambil tidur-tiduran diterima, sambil jalan diterima. Coba kalau ente minta maaf sama manusia sambil tidur-tiduran, ya mas, gue minta maaf ya mas, itu diantem sama sepatu ini. Tapi subhanallah, bahkan Al-Hasanul Basri mengatakan, perbanyaklah kalian istighfar di jalan-jalan, di masjid-masjid, di rumah-rumah, di tempat makan kalian, karena kalian tidak tahu di mana pengampunan itu jatuh. Bisa di masjid, bisa di jalan, bisa di mana saja. Sehingga hadirin sekalian, kebangetan kalau kita itu sampai mati masih punya dosa. Kemana? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mau menyalahkan kita sangat mudah. Kemana kamu wahai hambaku? Saya 24 jam gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Siap untuk menerima pengampunan kamu dengan cara minta maaf apa saja. Dan aku bukakan pintu siang untuk menerima tobat yang salah pada waktu malam hari, yang pada waktu malam hari untuk menerima yang salah pada waktu siang hari. Kemana? Kalau salah sama manusia sampai mati belum sempat termaafkan, itu mungkin masih wajar, karena memang manusia itu sulit dan manusia itu pelit. Tapi Allah maha murah, Allah maha mudah. Di samping itu ikhwan, kata Allah, akan diberikan hujan yang deras. Kalau hujan yang deras bagus berkah, tanaman tumbuh, alam juga segar. Wa yumdidkum bi amwalin, dengan berkat istighfar harta kita diberikan oleh Allah banyak. Wa banin, anak juga banyak berkah. Dan jannatin, taman-taman, wa anhar, sungai-sungai mengalir dengan baik. Walhasil hadirin sekalian, kita akhiri dengan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir makna ayat di atas. Jika kalian bertobat kepada Allah, halaman 132. Jika kalian bertaubat kepada Allah, meminta ampunan kepadanya, senantiasa mentaatinya, niscaya Ia akan melimpahkan rezeki kepada kalian dan menurunkan air hujan dan berkahnya langit, mengeluarkan tumbuh-tumbuhan untuk kalian dari berkahnya. Bahkan ikhwan, Imam Fakhrur Razi menggambarkan satu gambaran yang sangat baik. Langit ibarat suami, bumi ibarat istri. Ya kan? Ketika bertemu melahirkan rezeki yang bagus.
Kalau sekarang suaminya nggak akor, istrinya nggak ketemu, bagaimana bisa nyambung? Dan ini disambung supaya bisa berhubungan dengan baik. Ibarat suami istri, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Dengan iman dan takwa, suami istri ini akan nikah dan akan berhubungan dengan baik sehingga melahirkan anak rizki yang halal, hujan berkah, tanaman bagus. Allahu Akbar. Kata beliau, langit seperti suami, bumi seperti istri. Ketika akor, maka akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan rizki yang melimpah ruah. Sehingga Allah memberikan satu perumpamaan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, satu negeri yang gemah ripah lo jinawi tentrem totora harjo, ya. Masya Allah rizkinya mengalir hingga dari mulai hulu hingga hilir. Kenapa? Karena baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, istighfar, mengampuni. Tapi kalau sekarang Allah mengutuknya, Allah tidak ridha terhadapnya, subhanallah. Wa rabbun ghafur itu loh yang paling penting. Kalau baldatun thayyibatun wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah, karena kufur terhadap nikmat Allah, fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Allah cicipkan pakaian kelaparan sama ketakutan. Mas, kenapa Allah menyebutkan cuma dua, kelaparan sama ketakutan? Karena orang itu cuma dua di suatu negeri itu, mana saja, kaya dan miskin. Orang miskin kelaparan, yang kaya ketakutan. Itu kalau sekarang sudah yang miskin kelaparan, yang kaya ketakutan, Masya Allah, hidup ini tidak akan mulia. Sehingga tentara yang paling kuat adalah keadilan, dan hidup yang paling nikmat adalah kedamaian. Damai, tentram. Sehingga Imam Al-Mawardi mengatakan suksesnya hidup karena 6. Yang pertama, hadirin sekalian, dinun muttaba, agama yang diikutin. Wallah, kalau agama ini diikutin, agama mana aja nggak ada yang nyuruh jelek kok. Kemudian yang keduanya, adlun syamilun, keadilan yang merata. Yang ketiganya adalah amnun am, keamanan yang meluas. Yang keempatnya, yadil sultanun kahirun, pemimpin yang memiliki legitimasi dari rakyat, kuat, kokoh, akhirnya mengendalikan pemerintahnya juga stabil. Yang selanjutnya hadirin sekalian, hizbun daim, makmur, yang langgeng, yang bagus. Dan yang terakhirnya adalah, ini yang penting, cita-cita yang luas, harapan. Karena mana saja pribadi, rumah tangga, apalagi negara, kalau nggak punya harapan, sumbak. Makanya sang penyair mengatakan, wa'allilun nafsa bil amali arkubuha ma'adiyaqal 'aisi laula fushatul amal. Aku sembuhkan duka lara hatiku dengan banyaknya harapan. Betapa sesaknya dadaku ini kalau hidup tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Yang pegawai kecil-kecilan ada harapan naik pangkat. Yang sekarang ini mungkin pertengahan dia berharap untuk naik yang lebih tinggi. Yang bujang berharapan punya harapan mau nikah. Yang nikah lagi. Itu kan harapan. Ya boleh-boleh saja punya harapan, tapi harapan boleh kita canangkan, akhirnya yang memberikan vonis adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya hadirin sekalian, setelah itu adalah bertaubat. Tentang istighfar cukup itu ya, bisa dibaca. Intinya istighfar itu dahsyat. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu kalau mau melimpah ruah, tentram, bahagia itu. Bertaubat. Taubat harus dibarengi dengan penyesalan, perbuatan nyata. Kalau tidak, dikatakan oleh para ulama, katanya Fudail bin Iyad, yang dinukil oleh Imam An-Nawawi di dalam Kitabul Adhkar, bahwa itu adalah taubatnya para pendusta. Dan taubat itu menyesal, melepas, niat kuat untuk tidak kembali.
Kalau terkait dengan hak manusia harus dikembalikan atau dibolehkan. Kalau memang bentuk kehormatan, kalau materi dikembalikan atau minta dihalalkan. Tanda-tanda taubat diterima oleh Allah, memiliki perasaan dada lapang, tenang hati, qanaah, dan dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan kebaikan dan ketaatan. Dan yang paling inti terakhir, dibikin senang untuk mengamalkan kebaikan dan dibikin benci terhadap kemaksiatan. Itu tandanya. Maka barang siapa yang belum memiliki tanda 3 ini minimal, maka taubat tersebut belum sempurna, bahkan masih cacat. Nanti untuk luasnya kita akan insyaallah dalam proses edit kita akan keluarkan buku judulnya Rahasia Taubat. Itu ya, tipis. Itu untuk bagaimana cara-cara bertaubat. Ini tentang masalah taubat akan membukakan peluang rizki yang sangat banyak. Seperti yang disebutkan dalam surat Hud, hai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Katanya Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, kemudian Nabi Hud memerintahkan kaumnya untuk beristighfar, bertaubat dari dosa-dosanya. Kemudian memerintahkan mereka bertaubat untuk masa yang akan mereka hadapi. Barang siapa yang memiliki sifat seperti itu, niscaya Allah akan menjaga keadaannya. Bersyukur, singkat saja, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu sudah. Siapa yang syukur akan ditambahi, tapi siapa yang kufur pasti itu akan mengurangi nikmat. Sehingga hadirin sekalian, kalau kita lihat, jika kalian bersyukur pasti aku akan menambah nikmatmu atas kalian. Namun bila kalian mengingkari nikmat-nikmatku, menutupinya dan tidak mengakuinya, maka sungguh azabku akan pedih. Saya sering umpamakan contoh. Ada sebagian teman-teman yang di perusahaan yang sering saya tekankan di daerah Cibitung, Cikarang. Mas, gaji yang sudah ditetapkan dari perusahaan, itu antum syukurin. Akhirnya apa? Tidak mendengar. Akhirnya nonton demo. Hari gini perusahaan bisa jalan aja untung, nuntut kenaikan gaji, tunjangan. Akhirnya apa? Ditekan-tekan, pergi, minggat, balik ke daerahnya. Akhirnya apa? Semuanya pada ngojek. Ya, karena mau kerja di mana? Sony hengkang, semuanya hengkang. Apa? Karena apa itu? La in syakartum, syukurin. Bahkan seorang mukmin ketika bekerja, Mas, kalau seandainya kerja saya ini sudah saya lakukan ikhlas, pasti akan didapat pahala di sisi Allah plus gaji. Kalau seandainya kurang di dunia, Mas, akan diganti oleh Allah di akhirat. Itu prinsip kita kerja. Maka kalau seandainya kurang sedikit atau mungkin kita dizalimin, insya Allah akan ada gantinya di akhirat. Itu pandangan kita. Kadang-kadang ada sebagian segelintir karyawan karena kecewa sama perusahaan, memprovokasi teman-teman, akhirnya masalah itu dijadikan masalah bersama, seakan-akan musuh bersama diciptakan, akhirnya protes demo terhadap perusahaan, tutuplah perusahaan itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. PHK keluar, bubar. Dan kita harus realistis, Mas. Rata-rata perusahaan yang ada di negeri kita ini adalah perusahaan asing. Kalau keluar semua, Mas, yang tinggal itu cuma 3 pabrik, Mas. Pabrik garam, kerupuk, sama sandal jepit. Mungkin tambah es lilin kali. Selainnya itu habis. Jangan aneh-aneh. Bersyukur, syukurin yang ada. Insya Allah akan bertambah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua kenikmatan itu pada akhirnya datang dari Allah.
Walaupun antum sukses berusaha, antum sukses jadi pengusaha, antum sukses dalam mengais rezeki, tolong dicamkan di dalam benak kita, ya Allah, ini semata-mata dari kamu. Antum jangan seperti Fir'aun, jangan seperti Qarun, bangga dengan keahliannya, bangga dengan kecerdasannya. Ketika ditegur sama kaumnya, apa mengatakan? Ini semua dari ilmu yang saya miliki. Adapun beriman dan bertakwa, tadi sudah saya singgung, berangkat satu ayat, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Yakin, Mas. Makanya sekarang kenapa hujan tidak berkah, bumi juga tidak berkah. Kalau hujan banjir, enggak hujan kering. Lucu. Kadang-kadang aneh, ajaib. Ketika kita sekarang hujan, airnya banjir-banjir, nenggelamin rumah tanaman kita. Ketika musim kering, kehabisan air. Wallah ya ikhwan, hal ini persis yang disinyalir oleh Rasulullah. Akan muncul 5 bencana, di antaranya walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama falawlal bahaim lam yumtaru. Tidaklah mereka menghalangi zakat malnya, melainkan Allah akan menghalangi hujan turun dari langit. Kalau bukan karena sayang sama hewan ternak, Allah tidak akan bakal menurunkan hujan. Selanjutnya berikhtiar sama bertawakal. Ya. Adapun iman dan takwa, tentang masalah takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan, tidak ada satu ayat yang paling bagus memberikan janji jalan keluar hidup kecuali ayat ini. Dan jalan keluar dalam mengais rezeki. Berikhtiar, bertawakal, tadi sudah saya gambarkan seperti burung. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang nyukupin. Innallaha balighu amri. Rajin ibadah dan istiqamah. Ya. Tentang masalah rajin ibadah, ada satu hadis qudsi yang sangat bagus. Ya, kata Allah, ya bani Adam, tafarraq li'ibadati, sibukkanlah kamu untuk beribadah kepadaku. Amla'u sadraka ghinan wa asudda faqraka. Aku akan penuhi hatimu dengan kecukupan dan aku akan cukupin kemiskinan kamu. Fa illam taf'al, kalau kamu tidak melakukan itu, walam wa amla'u yadaika syughla, aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan. Walam asudda faqraka, dan aku tidak penuhi, tidak tutupin, tidak cukupin kemiskinan kamu. Makanya Mas, orang itu kalau tidak sibuk ibadah akan diberikan kesibukan oleh Allah selain ibadah. Coba aja antum kadang punya teman, satu perusahaan, satu kantor, sama-sama kedudukannya, jabatannya, satunya sempat sholat, sempat ngaji, satunya subhanallah gak sempat. Ada apa? Padahal gajinya sama, kedudukannya sama. Karena Allah memberikan pengertian sama kita, kalau kita sibukkan hidup ini ibadah, kita akan diberikan dada yang cukup banyak kekayaan, cukup hati, cukup tentram, cukup di dalam hal-hal yang terkait dengan qanaah. Kalau kita sekarang biarpun harta melimpah ruah tapi hati miskin, maka orang tersebut akan merana hidupnya. Ya, pada akhirnya tentram itu bukan ada di dekor. Dekor itu fasilitas. Begitu juga ganteng itu bukan ada di kacanya, tapi di muka kita. Cuma kaca sebagai alat untuk ngetahui ganteng kita. Itu aja. Sehingga kejar Allah, akan dipenuhi itu rezeki. Hati antum penuh dengan kecukupan. Bahkan tidak kalah pentingnya, kita diberikan oleh Allah, ditutupin, dicukupin dari kemiskinan. Selanjutnya mengiringi haji dengan umroh atau sebaliknya. Ini yang punya duit banyak. Hadirin sekalian, kalau kita diberikan oleh Allah harta melimpah ruah, kesempatan untuk haji umroh, jangan ditunda-tunda. Karena Rasulullah mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah, ikutilah haji dan umrah terus menerus. Kalau sekarang haji, besok umrah, ini sudah umrah haji terus. Fa innahuma yanfiyanil faqra wad dunub,
Karena haji dan umrah itu menghilangkan kemiskinan dan juga dosa, membersihkan kemiskinan dan dosa. Kama yanfil kir, seperti pandai besi menghilangkan khabthal hadidi, kotoran besi, wadzahabi wal fiddah, kotoran emas dan perak. Walaysa lil hajjil mabrurah thawabun illal jannah, tidak ada hajjah yang mabrurah kecuali balasannya surga. Ini janji Rasulullah SAW. Silaturahmi, jelas Rasulullah SAW pernah mengatakan, ini saya turunkan juga di dalam kitab 156 halamannya. Man sarrahu ayyubsata alaihi min rizkihi, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, wa yunsa fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaknya silaturahmi. Mas, kesibukan jangan sampai jadi alasan kita untuk tidak silaturahmi, terutama kepada keluarga. Makanya silaturahmi itu terbagi menjadi dua, silaturahmi khusus dengan kerabat kita, silaturahmi umum dengan kaum muslimin seperti sekarang ini, ya. Dan nyata, sekarang coba antum kalau keluar daripada murung, PHK, nganggur, datang ke rumah family, dapat informasi lowongan kerja, minimal dapat utangan, itu yang jelas. Alhamdulillah, oleh-olehin satu kresek makanan, ya. Minimal pagi-pagi ini gratis kuenya, tehnya, rezeki nyata. Coba kalau antum tidur aja di rumah, dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Berbuat baik kepada orang-orang lemah, yatim piatu, fakir miskin, orang-orang gelandangan. Karena Rasulullah mengatakan, innama tunsuruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian ditolong, dimenangkan oleh Allah, diberi rizki Allah berkat orang-orang lemah di antara kalian. Berinfak di jalan Allah. Nah, ini agak sedikit saya akan sampaikan ini agak rinci. Ya ikhwan, ada orang menganggap bahwa infak sodako itu ngurangin duit, menghilangkan kekayaan. Padahal Rasulullah mengatakan, mana qasad sadaqatun min malin, harta tidak akan bakal kurang karena disedekahkan. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa-apa yang kalian infakkan dari kebaikan, dari harta kalian yang baik, yang bersih, itu akan diketahui oleh Allah. Bahkan di dalam ini ayat yang lainnya, wa ma anfaqtum min syai'in, apa saja yang kamu infakkan, fahuwa yukhlifuh, maka Allah akan menggantinya. Sehingga setiap pagi Allah menurunkan dua malaikat. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berilah ganti orang yang infak. Dan yang satunya mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berilah kerusakan, kehancuran dan lenyap harta orang yang tidak infak alias menahan alias bakhil. Dan bakhil itu musuh agama, bakhil itu musuh Allah dan Rasulnya, bakhil itu dicintai oleh manusia. Sampai kucing aja pun benci sama orang bakhil. Udah ditunggu lama, ya Allah tulangnya dihabisin, katanya kucing. Padahal ini jatah gue udah tunggu setengah jam gitu, nongkrong kagak dikasih tinggal sama sekali, termasuk tulang. Subhanallah gitu. Jadi ada anekdot orang bakhil sampai dia itu nggak mau ngasih orang itu makan, dimakan semuanya. Akhirnya perutnya kenceng, muntah. Mendingan muntah terbuang daripada dikasih orang tuh, lihat. Memberi nafkah penuntut ilmu ini terakhir ya ikhwan. Hadirin sekalian, tolong dicamkan, mengasih nafkah orang menuntut ilmu tidak ada ruginya. Bapak, mereka itu seperti orang-orang yang tertawan di medan perang karena dia tidak punya peluang untuk cari duit. Karena kesibukan dia mencari ilmu. Jadi hadirin sekalian, tolong dicamkan, mencari ilmu suatu hal yang sangat mulia. Bahkan pernah ada dua orang yang datang ke Rasulullah. Satu kakaknya yang sering cari duit, kakaknya cari ilmu. Ya Rasulullah, adik saya ini sering malas-malasan gak nyari duit, cuman datang ke sini saja. Apa kata Rasulullah?
barangkali rezeki kamu yang lancar berkat taklim adik kamu ke sini. Makanya Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya mengatakan, sebaiknya orang yang hendak infak menyalurkan sedekahnya tepat sasaran. Halaman 165. Yaitu kepada ahli agama, dan berusaha mengorek secara teliti kondisi orang-orang baik, orang soleh yang hidup berpura-pura kecukupan, yang menyembunyikan dan merahasiakan kekurangannya karena dia jaga kehormatan. Dia tidak mau ngantong karena melindungi harga diri dan melindungi martabat. Beda dengan orang miskin yang minta-minta. Maka ada satu penyair, innamal faqihu huwal faqir wa innama ra'ul faqih tajamma'at atrafuha. Orang faqih dengan fakir itu hampir mirip, Mas. Cuman roknya faqih itu nyambung. Antum tulis faqih sama fakir. Itu roknya lepas jadi fakir semua. Roknya ini buka, ini apa, haknya itu lepas, turunin jadi rok apa bunyinya? Fakir. Cuman roknya orang faqih itu begini. Nah, disembunyiin. Tapi kalau roknya orang fakir, Pak, tolong Pak, bikin Pak, makan Pak, lapar Pak. Itu roknya jadi ngewer sono sini. Tapi roknya orang fakir seperti ini, dilindungin, dijaga. Innamal faqihu wal faqir wa innama ra'ul faqih tajamma'at atrafuha. Jadi dilindungin. Nah, kata Abu Hamid Al-Ghazali, dengerin. Tidak banyak berkeluh kesah dan tidak mengadukan tentang kemiskinannya. Diam aja, Masya Allah. Dilihatnya itu orang cukup kaya, Masya Allah. Atau dia termasuk orang yang sangat menjaga harga diri, sementara telah terkuras habis kekayaannya, namun dia masih berada pada kebiasaan semula. Artinya masih merasa cukup. Anggapannya saya masih kaya. Sehingga dia nutupin harga diri. Sehingga ia hidup mengenakan jilbab basa-basi dan berpura-pura. Maka kata beliau Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya, maka menyalurkan infak kepada mereka akan mendapatkan balasan pahala berlipat ganda daripada diberikan kepada mereka yang terang-terangan minta-minta. Begitu juga seharusnya seorang hamba menyalurkan sedekahnya kepada orang-orang yang bisa memanfaatkan secara baik, misalnya para ahli ilmu, sebab hal itu bisa menjadi bantuan baginya dalam menuntut ilmu, karena mencari ilmu merupakan ibadah yang paling mulia asal niatnya benar. Imam Ibnu Mubarak senantiasa mengkhususkan infaknya kepada ahli ilmu, kepada orang yang nuntut ilmu, tidak kepada yang lainnya. Ketika dikatakan kepada beliau, mengapa tidak engkau berikan kepada orang secara umum semua, Imam Ibnu Mubarak? Semua kasih dong. Kenapa yang hanya menuntut ilmu saja, ahli ilmu saja yang kamu kasih infak? Mengapa tidak engkau berikan kepada orang secara umum? Beliau menjawab, sesungguhnya aku tidak mengetahui kedudukan setelah kenabian yang lebih utama daripada kedudukan para ulama. Jika pikiran para ulama sibuk mencari kebutuhan hidupnya, maka dia tidak bisa konsentrasi sepenuhnya kepada ilmu, ngajar umat, dakwah, tidak fokus dalam belajar. Maka membuat mereka bisa mempelajari ilmu secara konsen lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Terakhir saya akan tutup. Ya, mudah-mudahan saya berharap kaum muslimin ini tidak berpangku tangan menjadi manusia yang rela terus menerima order, tetapi kita menciptakan lapangan-lapangan lowongan kerja yang halal. Itu bagian daripada ibadah yang mulia. Bahkan Rasulullah mengatakan, saya menunaikan hajat saudara saya sampai tuntas selesai, maksudnya kebutuhan hidupnya, nyariin kerja sampai dapat, umpamanya lebih baik dari iktikaf sebulan. Masya Allah, lebih baik daripada iktikaf. Apalagi antum bisa menciptakan perusahaan yang menampung ribuan karyawan. Masya Allah, satu orang aja lebih baik daripada iktikaf 1 bulan.
apalagi 10, apalagi 100, apalagi 1000, apalagi 2000. Innamal a'malu binniyat. Dan kita mencoba sekarang buka keran-keran rezeki yang halal. Orang muslim harus menjadi pengusaha yang bagus, handal, menjadi pekerja yang amanah, profesional, dan memiliki skill, kemampuan yang bagus. Karena orang yang tidak mampu, tidak amanah, tidak perlu untuk diberikan kerjaan. Makanya putri Nabi Musa ketika mengusulkan ke orang tuanya untuk cari pekerja, Nabi Musa diusulkan. Apa alasan utama anak tersebut? Ya abatis ta'jirhu, wahai bapakku jadikan dia karyawan. Fa inna khaira man istajartal qawiyul amin. Orang yang paling baik kau jadikan pekerja adalah al-qawi, karena punya skill dan kemampuan. Al-amin, amanah. Dua syarat ini insya Allah lempeng kerjaan kita. Insya Allah yang semua datang di sini calon-calon pengusaha yang hebat. Dan buka semuanya. Bahkan peluang Masya Allah banyak sekali. Antum kalau garap itu aja kain ikhram, apalagi di sini ada Bapak Depak, Bapak Mui. Kain ikhram haji, Masya Allah itu garap. Sabuk ikhram, kebutuhan orang haji. Bahkan ada usulan bagus, mudah-mudahan bisa dicetuskan di Batam. Ini bapak-bapak yang punya duit banyak ini, ya, di belakang saya, ya. Kita bikin miniatur Masjidil Haram yang persis Masjidil Haram. Itu pusat untuk training dan juga pelatihan haji, manasik haji. Nah, ruangan-ruangannya itu kita buat untuk seminar, untuk wedding, untuk macam-macam. Bukan untuk masjid, tapi bentuknya Masjidil Haram persis. Jadi orang yang ingin haji itu, oh begini toh Masjidil Haram. Nanti masuknya pintunya ini nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Jadi ada simulasi haji yang bagus dan manfaat kamar-kamarnya. Ini lagi kita godok di Jakarta, mudah-mudahan ada investornya. Apalagi kalau di Jakarta, Masya Allah, ini merupakan suatu ide yang sangat profit sekali, ya. Jadi persis Masjidil Haram, ya ada Ka'bahnya, tempat sa'inya. Jadi orang kalau masuk situ, inilah Masjidil Haram. Tapi jangan gede-gede seperti sono, kecil aja ada Ka'bahnya, persis pokoknya. Nah itu usaha, harus kita buka keran rezeki, kita jemput. Jangan berpaku tangan, jangan rela antum sekarang ini cuman jadi manusia order. Antum tahu nggak manusia order? Ya, kalau nggak dapat pesanan berpangku tangan, tidak, harus menyerah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada di penyampaian saya. Ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan khilaf itu datang dari diri saya sendiri. Dan juga saya sampaikan terima kasih kepada bapak-bapak dari jajaran pejabat tinggi Kepri Kepulauan Riau ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kita semuanya sehat walafiat jasmani dan rohani. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya dikasih oleh Allah rezeki yang halal, thayyibah, ilmu yang bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.